Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Coba, coba, dan coba. Coba terus. Karena kegagalan awal dari kesuksesan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Palpos Channel. Jumpa lagi sama Cek Septi di Ruang Bicara. Di sinilah saat Anda berbicara. Nah, kali ini Cek Septi berada di rumah. Di rumah adalah salah seorang ketua DPD Abji Sumsel. Beliau juga adalah pengurus IWAPI dan pemilik Kapapa Jaya Catering. Wow, luar biasa ya. Nah, kita mau bicara mengenai sepak terjang seorang ibu ini yang memang sebenarnya sudah eksis di dunia kuliner, catering, sudah terkenal beliau. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Ibu juga. Haja Sulaiha Esos, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, yang penting sehat Bu ya? Ya, itu yang utama. Betul, syukur sekali. Ibu, aku penasaran nih, catering Ibu sudah cukup terkenal. Kita langsung ngobrol belak-belakan Bella di sini ya. Boleh. Sudah cukup terkenal. Ini merintisnya sejak kapan? Lama. Sebenarnya berdiri mulai usahanya itu dari mulai buka rumah makan. Rumah makan biasa. Tapi di tahun 93 usaha itu alhamdulillah bertambah maju. Mulailah ada tawaran dari perusahaan-perusahaan kecil, dari misalkan dari dealer-dealer motor, dealer mobil itu mau pesen rantangan kayak ya, rantangan dulu ya. Dulu kan saingan belum banyak, masih sedikit lah yang buka catering. Dan packingnya masih rantangan zaman jadul bukannya? Masih, ya. Jadi mulai dari situ tahun 2003 akhirnya berdiri terus maju alhamdulillah. Mulai ngisi di pelatihan bekerja sama dengan swasta. Di tahun 2000 akhirnya berdirilah perusahaan yang resmi, bentuklah CP Kapapa Jaya. Dari situlah mulainya kita bermitra dengan pemerintahan. Nah, itu. Nah, alhamdulillah juga sampai sekarang, dan proporsional saya mulai ngikut Abji di tahun 2004. Nah, mulai itulah kami bisa tahu apa sebenarnya catering, bagaimana caranya yang baik, dan bagaimana cara pelayanan kita terhadap karena kita akan menjual jasa kan terhadap customer itu yang baik itu seperti apa itu. Di Abji itu ilmu yang didapat? Ya, itu. Oh, luar biasa. Itu dari rumah makan kayak rumah makan Padang? Rumah makan ala rumahan. Oh, ala rumahan. Iya. Yang biasa-biasa dengan harga jual berapa dulu kalau? Murah sekali. Dulu saya buka rumah makannya ada di kantin-kantin, ada 3 kantin saya buka. Ngisi 3 kantin? Iya, ada di kantor Pemda, di belakang Bank Sumsel, terus ada di belakang kantor pertanian. Nah, itu kerja sendiri, Bu? Ya, ini sebenarnya usaha orang tua awalnya. Memang kita ini usaha keluarga. Usaha keluarga dari nenek saya. Memang bidang bidang yang dia ambil itu bidang kuliner. Jadi memang usaha masak ini bukan hanya mencari uang, tapi memang hobi. Memang dari hobi menjadi rupiah, menjadi bisnis jadi bisnis. Dan jago masak berarti keluarga ini. Insya Allah enak berarti. Berarti kalau mampir ke sini yakin tidak akan mungkin lapar. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Jamin. Oke, dari situ baru mulai usaha tadi catering yang ngisi ke dealer-dealer. Ya, itu dari tahun dari 93 itu mulai ngisi dealer-dealer. Berani nerobos langsung masuk ke dealer itu memang karena ada tawaran doang atau penasaran atau? Enggak. Karena dia tuh pertama belinya ke kita tuh jadi pelanggan. 5 bungkus. Kita kan main bungkus dulu awalnya ya. Karena mereka tuh merasa itu ada, kan kita bervariasi juga menunya. Akhirnya mereka ngomong, kayaknya biar cantik kita pakai rantangan aja. Tadi kita nggak ngerti kalau itu tuh cateringan. Nggak tahu tuh. Awalnya nggak tahu. Jadi dia yang menyarankan pakai rantang. Kami beli. Nah, akhirnya dari situ ada dulu pertama Daya Cipta, terus Astra. Itu mulai ada yang mulai dari 10 rantang sampai akhirnya di tahun berapa ya? Waktu itu kantor gubernur mulai pulang jam 4 ada uji coba. Kita ngasih rantang itu sebanyak 1.500 rantang waktu itu. Awalnya itu? Iya, kita berani. Tapi itu belum sadar bahwa itu catering? Sudah, itu waktu 1.500 sudah tahu. Waktu pertama kali pesan-pesan masih 10-20 di bawah 100 kita belum tahu. Belum sadar. Kita beranggapan mereka membeli dengan
istilahnya dia beli itu kami harga pun sama awalnya kan kita nggak ngerti kan. Ya kita anggap itu servis aja awalnya. Tapi akhirnya kita tahu bedanya antara kita karena servis kan ada harganya kan. Betul, Nah, jasa jadi servis. dari situ kita juga membedakan harga, mulai tahu beranjaknya seperti itu. Belanja seperti itu dan akhirnya berdirilah sampai sekarang besar Ya, sampai sekarang. perusahaan kita ya ininya waktu mulai buat usahanya ini di tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Luar biasa. Jadi pas orang tua kan dari nenek tadi, dari nenek ke ibu, terus ibu yang lanjuti sekarang ini Ya. memang sudah diajak, nah kamu harus lanjutin usaha ini. Enggak. Nah. Jadi gini, sampai sekarang Hmm. ibu saya itu masih andil di dalam catering ini. Oh. Catering ini itu susah lepas dari orang yang customer makan kalau belum ada pencicipan dari dia. Ah itu. Karena Juru kuncinya beliau. ya, karena gini, karena kami punya rasa dan khas sendiri di dalam ini kita gitu. Oh, tesnya itu beda. Tesnya ya? beda. Oh, luar biasa. Jadi dia selalu mencicipi gitu. Kalau ini kurang apa, ada sesuatu yang beda. Kalau memang dia belum mencicipi, kata customer seperti itu. Oh. Jadi kata dia, ini agak ini ya Bu ya. Kebenaran waktu itu dia misalkan nggak cicip ya, memang beda. Pernah ada yang protes. Pernah beberapa kali tuh pernah. Dan dia tahu rasanya. Sebenarnya ibu tuh ada resep khusus atau Nggak tahu ya. Jadi gini, kalau ibu saya itu lebih kepada kalau masak itu lebih istilahnya lebih tajam rasanya gitu. Kalau asem, misalkan pindang tuh harusnya apa? Dia tahu asem, misalkan harus pedas gitu. Kalau dia seleranya pedas. Tapi kalau misalkan masakan Malbi, dia harus manisnya bukan manis gula. Perpaduan antara gula merah, kecap itu harus berimbang. Harus berimbang. Kalau gula aja kan manisnya cuma manis gula. Betul, kan. Nah itu enggak. Dia ada rasa yang memang dia punya rasa di lidahnya sendiri. berarti ilmunya luar biasa Ya. ya. Ilmu yang sulit untuk kita Iya, karena dia miliki. keturunan juga. Oh. Kan keturunan dari nenek saya ini. Jadi memang udah nih ya satural kali ya. Dan ibu juga sekarang Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah, alhamdulillah. menuju ke sana. Sampai sekarang masih Masih. Sebenarnya saya juga sudah kasihan ya. Bukan saya mau ini ya. Saya juga kasihan kalau misalkan dia terus sudah ini kan udah ini. Tapi dia seneng. Ya kita nggak bisa membatah kalau dia lagi seneng. karena menjiwai. Dan alhamdulillah juga usaha saya tidak hanya di bidang catering aja, kebenaran ada juga beberapa bidang lain kayak IO itu juga saya pegang, terus ada juga pengadaan gitu. Nah, jadi kebenaran memang orang tuanya juga menghandle kerjaan ini, jadi terbantukan bagi saya. Akhirnya kita pakai satu manajemen yang profesional, dia bisa berjalan. Catering tetap berjalan, usaha lain juga tetap berjalan. Ya. Jadi seimbang semuanya berjalan semua. Suami Ya, dukung. sangat dukung sekali. Karena memang kenal awal sudah tahu bahwa Sudah tahu. keluarga catering. Sudah tahu. Memang dia kan awalnya dia juga istilahnya dekat-dekat dengan kita, dia tahu ini keluarganya keluarga masa ini. Orang memang dari mulai awalnya ketemuannya juga badannya juga nggak kecil-kecil amat. Berarti jadi, doyan makan juga. Iya itu. Jadi tahu keluarga. Kirain kuliner. Bu, kalau sudah doyan masak bosen makan. Enggak, masih tetap doyan. Sebenarnya kita masakan yang itu ada apa ya? Karena nggak juga makan itu ya, tapi ada rasa gimana itu ya? Kata orang tuh mencicip satu ini aja kita udah jadi daging di badan ya. di badan. Kata orang seperti itu. Kalau makan yang begitu juga nggak terlalu. Enggak. Kayak berkah lah ya makan aja Amin, berkah, ya. alhamdulillah. Dan sampai sekarang suami ada ibu apa bunda atau mama manggilnya apa mami? Lanjut lanjut Be ya. Dan ada saran dari suami atau orang tua, kamu harus seperti ini, Sulaiha harus seperti ini, gebrakan seperti ini. Jadi gini, suami saya kebenaran alhamdulillah dia bekerja di pemerintahan, PNS. Jadi kalau dia masuk ini enggak, cuma support ya, support ya. Kalau orang tua malah dia tidak begitu ini ya. Pokoknya dia tuh taunya di rumah cicip-cicip ya. Kalau di manajemen itu marketingnya ke kita semua. Balik ke tuan Ya, Ibu jadi negara lah. semuanya, semua yang usaha yang ini kan kita punya kantornya tuh dengan karyawan saya, beberapa karyawan kantor yang ada beberapa satu ini menghandle pekerjaan ini, satu menghandle. Jadi memang benar-benar ada manajemen yang membantu. Membantu benar Bu. Bu, dari perjalanan dari tadi buka rumah makan sampai ke sekarang ini ada kisah yang menarik atau lucu nggak pernah kita dalam atau ada suka dukanya lah? Ya.
Jadi kalau suka duka sih sebenarnya bukan duka ya, karena apa, kita ada istilah nilai yang kita cari di situ kan ada uang ya. Jadi duka itu pasti capek seperti itu, tapi dari capek itu kan ada hasilnya. Cuman ada apa satu termasuk pengalaman yang luar biasa bagi kami pengusaha catering ya, bukan bagi saya sendiri ya, bagi semua. Kita kan tidak tahu akan melewati masanya pandemi ini ya. Betul. Jadi ini sebenarnya belum lama, masalahnya ini di PPKM kemarin. Baru kemarin? Baru. Jadi kita semua udah ada orderan. Full udah ada orderan. Tahu-tahu waktu PPKM pertama diumumkan itu di hari Rabu. Di hari Rabu kan waktu itu. Orderan kan, hari? kita kan hari Minggu udah acaranya. Oh. Jadi kan kita bingung juga kan mau seperti apa. Tapi yang sekarang yang susah itu waktu kita bermitra dengan Gedung Serbaguna. Dia nggak mau ada risikonya ya untuk bisa ini ya. Nggak mau ada risikonya. Jadi dia akhirnya punya apa inian sendiri. Dia bilang, Bu, kami tidak mau ini menjadi risiko bagi kami. Kami berharap catering ini bisa diubah menjadi box yang tadinya pesanan 1000, akhirnya turun menjadi 50 box. 50 ini. 50 apa? Kota. Ya kan kita kan jauh, merosotnya tuh jauh dan itu jadi box. Di dalam secara logika kita, yang namanya kita untuk acara wedding, itu belum pernah lah kasih box itu ya, apalagi kalau merosot sejauh itu, dan kita berurusan dengan Gedung Serbaguna. Jadi banyak sekali apa sisinya ke ini ya kita ya. Jadi kemarin di grup pada ribut itu teman-teman ya, sampai menjelang dari minggu ke minggu. Kita kan ada perubahannya minggu ke minggu terus kan. Yang akhirnya juga kita nggak bisa menerapkan sistem itu bertahap. Merosot akhirnya sampai pernah cuma 20 box dari 500, dari 1000 tuh. Sampai itu. Jadi ya kita juga nggak bisa nyeselin karena ini memang musibah kita dunia. Ya kita terima, kita yakin dan percaya kalau memang itu rezeki kita pasti akan ada ininya gitu. Tapi untuk mensiasati kan dari 1000, Bu, sampai ke 700 box, sampai ke yang 20 box, untuk siasatnya gimana? Rugi lah ya? Jelas. Pasti kita yang mana kita bisa simpen di dalam box, kita simpen di dalam box pendingin ya. Tapi kalau ini ya udah lewat itulah. Karena kita kan nggak tahu apa namanya perjalanan ya. Terkadang kita menerima ini rezeki, kadang-kadang ya kita terimalah, itulah perjalanannya. Ya itu. Bener, luar biasa. Berarti harus kuat mental juga ya ke usaha ini. Tapi pernah nggak kebentur tiba-tiba dari tadi kan rumah makan sampai ke mau ke catering kebentur, modal kita gimana ya, cukup enggak segala macam. Pernah ngerasain hal seperti itu? Jadi gini, saya punya usaha ini dari mulai sendok itu, maaf ya, saya nggak berurusan dengan bank awal ya. Karena saya memang waktu itu usahanya kan rumah makan, dapat catering, beli sendok, dapat catering, beli ini. Nyicil belinya, bukan nyicil di bank, nyicil beli barangnya. Luar biasa ya. Tuh. Sampai akhirnya ya, tapi alhamdulillah karena sekarang sudah ini kan penawaran bank banyak sekali dengan kita. Ada yang gini-gini, akhirnya ya suka tidak suka, mau tidak mau kita tetap berhubungan dengan mereka. Tapi alhamdulillah ini pas posisinya sudah naik. Maka berani terima tantangan seperti itu, luar biasa. Bun, kiatnya untuk menjadi sukses seperti ini apa sih? Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Coba dan coba. Coba terus. Karena kegagalan awal dari kesuksesan kita. Kegagalan awal dari sukses. Ini wejangan dari ibu yang luar biasa buka catering. Karyawan berapa sekarang? Karyawan banyak. Banyak ya? Kalau harian lepas 50 kali ya. Pokoknya semua karyawan aja sekitar 120 orang. 120 orang. Tadi kan mampir ke sini, tetangga kiri kanan, mau kemana? Mau ke Kapapa? Oh, ke Ibu sini, langsung sini. Karyawannya ada sebagian dari warga kita sini? Enggak, malah dapur saya sebenarnya tidak di sini. Dapur saya ada di 4 dapur. 4 dapur? 4 dapur. Sekarang. Wow. Harus bayangin 4 dapur. Dapur satu tidak bisa, tidak cukup? Nggak akan bisa. Karena kita berdekatan dengan lokasi tempat kita ini ya. Oh, yes. Karena sekarang saya melayani 4.000 orang. 4.000 orang sekarang? Satu hari. Dari yang awal tadi cuma catering 10-20, sekarang 4.000 orang. Bayangkan, 4.000 orang tuh capek enggak, Bu? Satu harinya. Kan otomatis kan Ibu harus juga ekstra. Makanya kalau kita ingin memulai satu usaha, carilah usaha yang kita sukai.
Kalau kita menyukai itu, insya Allah suka itu akan menjadi penyemangat bagi kita. Nah itu, jadi kalau kita suka, akhirnya kita dengan sendirinya concernnya langsung kepada diri kita sendiri untuk desain. Sukai dulu apa usaha yang Anda Iya, jalani iya. itu seperti Itu modal usaha awal. 2, ilmu yang didapat Ya. untuk dulur Palpos Channel. Terakhir, bagaimana sih, kan sekarang anak muda kan banyak entrepreneur ya Bu ya? Ya. Banyak kepengen buka usaha ketimbang kerja. Iya. Bagaimana sih saran untuk anak-anak muda sekarang ini biar bisa menjadi pengusaha lah, minimal UMKM? Ya. Jadi yang pertama, kita tanyakan dulu pada diri sendiri, sebesar mana kemampuan modal kita. Karena kita jangan sampai berhayal dan berharap terlampau tinggi. Sesuaikan dengan kemampuan modal usaha kita. Kalau kecil ya kecil dulu. Nah, terus yang kedua, jangan berharap setiap pekerjaan kita tuh dengan keuntungan yang tinggi. Karena setiap pekerjaan itu, sekecil apapun itu, hasilnya juga sesuai berimbang dengan kemampuan kita. Jangan berpikir banyak cabang, banyak untung, jangan. Konsentrasi dengan usaha kita itu dulu, yang pertama dulu. Kalau dengan berangsur dia akan mencapai naik, insya Allah akan sendiri orang mencari kita dan akan mulai nyebar buka usaha yang lain itu. Dan cari tadi usaha yang kita sukai. Nah, apa yang kita sukai, kita harus pikir-pikir. Dan yang paling penting kita survei pasar. Di zaman era sekarang ini apa sih yang bisa kita lakukan, apa, jual apa gitu loh maksudnya kan. Dan dari mulai apa yang kita jual, terus surveinya bagaimana cara sistem penjualan, karena era sekarang kan beda. Kalau dulu kan face to face kita berjualan, kalau sekarang kan online. Nah, bagaimana cara menerobos online? Kita mengerti dulu, siasati bagaimana cara kita untuk bisa menjual barang produk yang kita jual dengan siapa yang akan kita tuju gitu loh. Ibu-ibu rumah tangga misalkan, atau anak-anak, anak muda kan. Jadi kita harus mengerti daerah pasarnya dulu. Setelah itu semua kita sudah gali, sudah siap, baru kita eksekusi. Berarti yang terakhir tadi termasuk kiat untuk menghadapi pandemi juga ya? Iya. Salah satu kiat. Iya. Oke, dulur Palpos Channel, sangat luar biasa ilmu dari Ibu satu ini. Kalian kalau mau cateringan Bu, nikah boleh, nasi kotak tapi saya tutup sekarang. Boleh. Walaupun sudah nikah bebas. Boleh. Jadi juga. gini, saya sarankan kalau ada teman-teman yang baru mulai buka usaha catering, baru mau belajar, bergabunglah dengan ABJI. Dengan ABJI, Ya, karena Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Karena di ABJI akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang panjang, silaturahmi, dan berwawasan luas. Dengan adanya kita bersilaturahmi dan berwawasan, rezeki akan mengalir sendiri. Amin, amin, amin. Tidak hanya berbagi resep, tetapi juga berbagi ilmu bagaimana marketingnya, Ibu. Siap. Betul sekali. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih saran, kritik, dan dukungan dan ilmu yang didapat untuk hari ini untuk Dulur Palpos Channel. Terima kasih Dulur Palpos Channel. Sampai sini dulu jumpa kita. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.